Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan informasi berkenaan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan sesuai dengan peraturan ataupun teknis perhitungan PPh pajak penghasilan untuk pasal 21. Rekan-rekan mohon disimak video ini nanti agar rekan-rekan bisa mempraktekannya bagaimana cara menghitung pajak penghasilan. Oke, silahkan disimak dari awal sampai akhir. Kita pelajari terlebih dahulu berkenaan dengan PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak untuk WP. WP itu wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023. Kita gunakan peraturan yang terbaru yang saat ini yang kami ketahui yaitu pada tahun 2023, di mana untuk laki-laki ataupun perempuan yang kemudian lajang, yaitu kita simbolkan TK0, yaitu tidak kawin ataupun belum mempunyai tanggungan, yaitu 54 juta. Kemudian untuk laki-laki kawin dengan 0, itu 58.500.000. Kemudian untuk suami dan istri digabung, K simbolkan dengan K, kawin, kemudian punya istri, tapi belum punya anak, 0, itu sebesar 112.500.000. Itu adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, gitu. Kemudian untuk laki-laki atau perempuan lajang tapi punya tanggungan 1, yaitu TK1, yaitu sebesar 58.500.000 rupiah. Kemudian untuk laki-laki yang sudah kawin atau menikah punya anak 1, yaitu 63 juta. Kemudian kalau suami istri bekerja semuanya kemudian punya anak 1, KI1, yaitu 117 juta rupiah. Kemudian untuk laki-laki ataupun perempuan lajang yang kemudian tidak menikah atau tidak kawin tapi punya tanggungan 2, yaitu PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Kemudian untuk laki-laki yang sudah menikah dan punya 2 tanggungan atau 2 anak, yaitu sebesar 67.500 rupiah. Kemudian suami istri yang bekerja dan mempunyai 2 anak, yaitu PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya adalah 121.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang tidak kawin ataupun belum menikah tapi punya 3 tanggungan, yaitu sebesar 67.500. Sedangkan untuk laki-laki yang sudah menikah atau kawin punya 3 anak ataupun 3 tanggungan, PTKP-nya adalah 72 juta rupiah. Kemudian yang suami istri bekerja dan kemudian digabung penghasilannya mempunyai anak 3, PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya yaitu 126 juta rupiah. Ini adalah informasi dasar yang harus rekan-rekan mahasiswa ketahui. Jadi nanti kondisinya wajib pajak itu apakah dia dalam kondisi tidak kawin, kemudian tidak punya tanggungan, apakah dia laki-laki menikah ataupun kawin tapi sudah punya tanggungan, ataupun nanti penghasilannya digabung suami dan istri digabung, maka ini menjadi dasarnya untuk pengurangan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya. Mohon ini menjadi pedoman untuk perhitungan ataupun penghitungan PPh pasal 21 ya. Ini mohon diperhatikan nanti kondisinya apakah dia punya tanggungan atau tidak, apakah kemudian dia masih lajang ataupun sudah menikah atau punya suami istri punya penghasilan sehingga digabung dan seterusnya. Nanti ini menjadi pedoman buat rekan-rekan untuk menghitung pajak penghasilan menggunakan PPh pasal 21. Selanjutnya yang perlu dipahami juga adalah tarif pajak. Jadi, tarif pajak PKP penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu ketika penghasilannya itu ini adalah sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Tarif pajaknya 5%. Jadi penghasilan sampai 50 juta per tahun itu ya per bulan juga bisa, itu adalah 5%. Kemudian penghasilannya kalau di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, yaitu 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Kemudian kalau penghasilan kena pajaknya itu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Dan kemudian kalau
penghasilan kena pajaknya itu adalah di atas 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 35%. Dan kemudian menjadi catatan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP itu lebih tinggi 20% dari tarif dada tarif di atas bagi yang mempunyai NPWP. Jadi kalau yang mempunyai NPWP, yang tidak memiliki NPWP itu tarif pajaknya lebih besar 20% dibandingkan yang mempunyai NPWP. Ini juga menjadi pedoman. Jadi yang tadi yang pertama adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, kriterianya dipahami, dia di posisi yang mana. Kemudian yang ini adalah tarif pajak, penghasilannya di posisi yang mana. Nanti ini menentukan tarif pajak, apakah penghasilannya sampai 50 juta, maka dia akan dikenakan tarif 5%, kemudian kalau penghasilannya 50 sampai 250 juta, dia kena tarif pajak 15% dan seterusnya. Mohon ini dipahami agar nanti bisa menghitung untuk pajak penghasilan. Kemudian untuk NPWP ini juga dipahami apakah dia punya NPWP atau tidak. Karena ini menjadi catatan bahwa subjek PPh pajak penghasilan ini pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP itu dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Misalnya nih, tarif normal yang mempunyai NPWP itu adalah 5%. Bukan berarti tidak kena pajak ya, yang mempunyai memiliki NPWP itu bukan berarti tidak kena pajak, tapi dia tidak sebesar dengan yang tidak mempunyai NPWP. Semisal nih, ya, orang yang mempunyai NPWP itu dikenakan pajak 5%. Dan kemudian yang tidak punya pajak, tidak punya NPWP, maka dinaikkan 20% menjadi 6%. Seperti itu. Jadi ini catatan bahwa kita penting untuk memiliki NPWP agar tidak dikenakan tarif pajaknya lebih tinggi begitu. Kemudian setelah kita pahami tadi dasar yang kemudian untuk menghitung pajak penghasilan, ini saya contohkan, misalnya begini. Jihan, seorang karyawan yang memiliki gaji bulanan sebesar 11 juta. Statusnya lajang tanpa tanggungan. Jadi disimbolkan PTKP TK0. Nah, tadi dicek di bagian atas. PTKP TK0 itu berarti penghasilan tidak kena pajaknya itu berapa juta, gitu ya. Tadi bisa dicek di atas. Kita hitung terlebih dahulu, rekan-rekan, kita contohkan di sini dengan Jihan seorang lajang yang kemudian belum punya tanggungan, penghasilan per bulan 11 juta. Oke, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu untuk mengetahui pendapatan netonya, pendapatan bersih, yaitu pendapatan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu sebesar 5%, biasanya seperti itu di aturan. Jadi pendapatan brutonya tadi adalah 11 juta, dikurang 5% dari pendapatan bruto, jadi 5% kali 11 juta. Hasilnya adalah 10.450.000, begitu ya. Penghasilan pendapatan bersihnya Jihan per bulan adalah 10.450.000. Kemudian langkah kedua adalah kita mencari penghasilan neto tahunan. 1 tahun berapa penghasilan Jihan? Jika penghasilan sebulannya adalah netonya adalah 10.450.000. Jadi dikali 10.450.000 dikali 12 bulan, maka hasilnya adalah 125.400.000. Nah, ini sudah ketemu penghasilan neto tahunan. Langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah untuk mencari penghasilan kena pajak, yaitu PKP, penghasilan kena pajak. Jadi, cara mencari penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun ini dari sini dikurang dengan PTKP TK0. Apa ini PTKP TK0 ini? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak, kemudian tidak kawin atau lajang, kemudian belum punya tanggungan. Tadi dicek di kolom yang paling pertama tadi sudah saya berikan informasi, itu silahkan dicek kalau tidak salah 54 juta untuk yang lajang kemudian tidak punya tanggungan. Nanti akan berbeda-beda untuk PTKP-nya ini. Untuk PTKP-nya ini berbeda-beda, nanti silahkan dicek ya. Kemudian untuk penghasilan netonya adalah ini 125.400, kita ambil dari perhitungan yang tadi. Kemudian yang penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 71.400.000 rupiah. Oke, ketemu nih PKP-nya. Selanjutnya kita hitung langkah keempat, yaitu tarif pajak PPh. Tarif pajak PPh. Karena ini dianggap normal bahwa Jihan itu memiliki
NPWP begitu, sehingga kita hitung secara normal. Pertama, ini adalah disesuaikan dengan kolom yang kedua tadi di slide kedua, bahwa disesuaikan tarif pajaknya disesuaikan. Kalau penghasilannya maksimal 50 juta, maka kena tarif 5%. Kemudian penghasilan di atas 50 juta itu adalah 50 juta sampai berapa tadi ya? Mohon dicek ya, rekan-rekan, itu adalah kena pajak 15%. Karena penghasilan Jihan ini adalah 71 juta, maka kita hitung nih, karena lebih dari 50 juta, berarti ada bagian tertentu yang kena 15%. Maka kita hitung nih, yang 5% terlebih dahulu yaitu sebesar 50 juta, karena ini adalah tarifnya 5% untuk 50 juta, kemudian kita hitung juga untuk yang di atas 50 juta, kan apa namanya yang 21 juta 400 ini adalah bagian dari yang di atas 50 juta kan, karena ini penghasilan Jihan yang penghasilan kena pajak 1 tahun itu adalah 71 juta 400 ribu rupiah, sehingga ketika kita kurangi untuk 50 juta yang kita kali 5%, maka masih tersisa 21 juta 400. Nah, 21 juta 400 ini itu adalah kena pajaknya adalah 15%. Sehingga kita hitung 5% kali 50 juta ditambah dengan 15% kali 21 juta 400, maka kena tarif pajaknya untuk Jihan selama 1 tahun adalah 5.710.000 rupiah. Ketemu nih tarif pajak PPh-nya. Selanjutnya kita hitung untuk yang berapa sih pajak terutang setiap bulannya. Nah, ini pajak terutang setiap bulannya kita bagi saja dari 5.710.000 ini dibagi 12 bulan, maka setiap bulannya pajak penghasilan Jihan adalah 475.833,33 rupiah. Ini jadi ketemu nih pajak penghasilan Jihan meskipun gajinya 11 juta, maka kena pajak penghasilan setiap bulannya adalah 475.833,33. Silahkan diperhatikan cara menghitungnya sampai ketemu di sini, terutama nanti untuk yang di bagian sini ya, rekan-rekan ya, untuk menentukan pengalinya. Kalau penghasilannya berapa dikali 5%, kemudian tidak bisa kemudian, oh ini 71 juta langsung dikali 15%, nggak bisa seperti itu. Jadi caranya kita bagi dulu yang 50 juta dikalikan 5% dulu, nanti sisanya baru dikalikan dengan yang 15%. Gitu ya, oke. Oke, kita contohkan lagi, sekali lagi ya rekan-rekan agar rekan-rekan tidak bingung dan bisa dipahami. Oke, kita contohkan lagi ini dengan kondisi PTKP yang berbeda. Ini namanya Faiz, seorang karyawan yang memiliki gaji bulanan sebesar 15 juta. Dia statusnya adalah kawin atau menikah, punya anak 1 begitu. Jadi keterangannya di sini adalah PTKP K1 begitu. Nanti dicek di apa namanya? Di slide yang tadi yang di awal yang saya sampaikan, untuk PTKP K1 itu berapa juta nanti kenanya nih. PTKP itulah penghasilan tidak kena pajak. K1 itu berarti statusnya menikah atau kawin kemudian memiliki anak 1. Kita coba hitung ya rekan-rekan, sembari rekan-rekan juga mempraktekkan untuk menghitungnya. Oke, langkah pertama sama seperti tadi, kita untuk mencari pendapatan neto terlebih dahulu. Jadi pendapatan neto adalah pendapatan bruto dikurang dengan biaya jabatan. Jadi yang pertama yaitu pendapatan bruto tadi Faiz adalah 15 juta, kemudian dikurang biaya jabatannya adalah 5% dari 15 juta, sehingga pendapatan netonya setiap bulannya adalah 14.250.000 rupiah. Oke, ini langkah pertama sudah ketemu. Kemudian langkah kedua yaitu mencari penghasilan bersih selama 1 tahun. Penghasilan bersih selama 1 tahun berarti penghasilan neto bulanan ini 14.250 dikali dengan 12 bulan. Hasilnya 171 juta rupiah. Kemudian langkah yang ketiga adalah penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP. Nah, ini rekan-rekan cek di tabel tadi untuk penghasilan tidak kena pajak yang nikah kemudian punya anak 1 itu nanti berapa jumlahnya, begitu ya, nanti dicek. Nah, ini penghasilan kena pajaknya ini adalah mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan neto itu adalah sebesar 171 juta penghasilan neto bersihnya Faiz tadi. Kemudian PTKPK 1 setelah kita cek di apa namanya di tabel tadi yaitu sebesar penghasilan tidak kena pajaknya adalah 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 108
juta. Oke, kita ketemu ya penghasilan kena pajaknya. Berarti ini yang kemudian kita hitung untuk mengetahui berapa PPh-nya. Langkah keempat yaitu kita cari untuk tarif PPh-nya. Dengan cara yang sama seperti tadi, karena ini adalah di atas 50 juta, kita cari yang di 50 juta terlebih dahulu. Kita kali 5%, yang 50 juta, kemudian sisanya yaitu dikali dengan 15%. Maka ketemu nih 1 tahun, berarti pajak penghasilannya Faiz adalah 11.320.000. Sehingga setiap bulannya dibagi dengan 12 bulan, ketemu setiap bulan pajaknya adalah 943.333,33 rupiah. Nah, ini penghasilan yang pajak yang kemudian harus dibayarkan oleh Faiz setiap bulannya. Oke, paham rekan-rekan semua? Kalau belum paham, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar ya, pertanyaan bagian mana yang kemudian belum dipahami. Nanti saya berikan penjelasan lebih lanjut di di sesi selanjutnya kalau rekan-rekan memang belum memahami di bagian-bagian tertentu sehingga saya harus menjelaskan lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami rekan-rekan, dan kemudian untuk memastikan bahwa rekan-rekan ini memahami apa yang saya sampaikan ini, kan bisa dikerjakan sebagai latihan. Ini ada dua nomor ya untuk bisa rekan-rekan latihan untuk tugas latihan. Yang pertama adalah Rama seorang pegawai yang memiliki gaji bulanan sebesar 9 juta dan juga istrinya juga sebagai pegawai dengan gaji 8 juta. Statusnya adalah kawin tapi belum mempunyai anak, yaitu disimbolkan atau dikategorikan sebagai PTKPK I0. Jadi menikah, suami istri punya penghasilan tapi dia belum punya anak. Nah, silahkan dihitung berapa pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh Rama dan istrinya, begitu ya. Dengan penghasilan 9 juta, kemudian ini penghasilan Rama 9 juta, penghasilan istri 8 juta. Silahkan dihitung. Kemudian yang kedua, tugas latihan kedua adalah Rani seorang pegawai yang memiliki gaji bulanan sebesar 13 juta. Statusnya adalah belum kawin atau belum menikah, tapi punya tanggungan 1. Jadi kategorinya adalah PTKP TK1 gitu. Nah, silahkan nanti dihitung berapa sebenarnya pajak penghasilan Rani dengan kondisi dia belum menikah tapi punya tanggungan 1. Oke rekan-rekan, selamat mencoba ya untuk menghitung pajak penghasilan ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Selamat mencoba, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.